Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek untuk review sebuah HP yang di atas kertas punya chipset terbaik saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Kemudian punya display terbaik saat ini, yaitu AMOLED LTPO 2.0. Dan punya sensor kamera terbaik saat ini juga, yaitu Sony IMX766. 3 faktor terpenting dari sebuah HP di atas kertas udah yang terbaik semua di sini. Tapi harga HP ini tuh cuma 10 juta rupiah. Jadi pertanyaannya ada 2. 1, apa aja yang harus dikorbanin? Dan pertanyaan nomor 2 adalah, apakah spesifikasi yang di atas kertas udah yang terbaik-terbaik ini tuh berbanding lurus sama performa real sehari-harinya? Oke, disclaimer dulu, biar tidak ada dusta di antara kita, saya mau ngaku aja si Realme GT 2 Pro ini dikasih gratisan dari Realme Indonesia. Ya, mudah-mudahan saya tetap bisa nge-review dengan normal, nggak terlalu bias, walau dikasih HP 10 jutaan, amin. Oke, langsung aja, saya jawab pertanyaan yang pertama. Apa aja yang harus dikorbankan? Saya bilang harus loh ya, karena harganya di plafon di 10 juta rupiah aja, jadi nggak mungkin semuanya bisa bagus di sini. Yang pertama adalah no IP68, jadi jangan dicemplungin ke air. Catat. Yang kedua, no wireless charging. Jadi kalau kalian misalnya punya mobil mahal yang di dashboardnya tuh ada wireless charging pad-nya, nah di sini nggak bisa dipakai. Dan yang nomor 3-nya adalah di sini tuh nggak banyak software produktivitas untuk kantoran gitu lah. Kayak di HP-HP flagshipnya Samsung misalnya, yang punya software S Pen lah, atau Samsung Dex juga, terus Samsung Pay, Link to Windows, Microsoft Office yang terintegrasi juga, dan lain-lain lah. Nah, si Realme GT 2 Pro ini tuh menurut saya HP flagship untuk kaula muda gitu lah. Dan ini kelihatan dari software editornya yang fun banget dan mudah banget, terutama untuk ngedit video ya. Dan resource-nya juga di sini cukup banyak. Terus kayak di HP Samsung juga, saya suka banget karena kita di sini bisa pilih nuansa warna tema UI-nya sesuai sama warna wallpaper yang kita pilih. Jadi temanya tuh unlimited. Terus kalau aja Realme GT 2 Pro ini tuh bisa ngasih slot micro SD. Nah, boleh juga tuh. Sayangnya di sini nggak ada. Di sini juga nggak ada jack audio 3,5 mm yang by the way di box penjualannya tuh kita nggak dikasih dongle-nya juga. Ya. Tolong dong, Realme. Sama satu lagi, lensa tele. Di sini nggak ada sama sekali. Jadi mohon maaf kalau saya ngarep. Soalnya di Vivo X70 Pro 5G atau bahkan Realme X3 Super Zoom yang dulu, bahkan harganya lebih murah ya, X3 Super Zoom, udah bisa kasih lensa periskop 5 kali optical zoom. Nah, di sini sayangnya fitur ini dihilangkan. Ya, udah sih, itu aja pengorbanan yang ketemu sama saya. Terus pertanyaan keduanya, secara spesifikasi banyak yang terbaik sih, tapi apakah performa aslinya beneran bisa jadi yang terbaik? Oke, kita mulai dari performa. Snapdragon 8 Gen 1, RAM 12GB, storage 256GB, pakai Android 12, yang katanya bakal tetap diupdate sampai 3 tahun ke depan. Mantap. Nah, sektor performa ini ternyata jujur melebihi ekspektasi saya. Karena saat dipakai main Genshin Impact di settingan grafik highest 30 frame per second selama lebih dari setengah jam. Nah, kestabilan performa dan peredaman suhunya tuh signifikan lebih baik dibandingkan kalau saya main Genshin Impact-nya di Samsung Galaxy S22 Ultra saya yang punya chipset yang sama persis. Nah, panasnya tuh kerasa anget-anget doang kalau di Realme ya. Nah, sedangkan kalau di Samsung tuh lama-lama beneran kerasa panas di tangan dan performanya juga sedikit menurun. Tapi ya kalau cuma main games kelas PUBG doang sih, mau di Samsung atau mau di Realme ya pokoknya adem banget lah. Anget-anget aja juga enggak. Di settingan smooth ekstrim pastinya ya. Oke, lanjut, kita cek lagi. Katanya ini layar terbaik. Karena ya saya juga hobi main game sama nonton YouTube. Jadi yang paling penting dan paling saya suka dari layarnya adalah luasnya yang 6,7 inch. Ini udah kebilang luas banget ya. Galaxy S22 Ultra aja di 6,8 inch. Jadi cuma beda dikit. Plus bezel sekeliling layarnya tuh di sini tipis banget. Jadi kalau kalian anggap HP-HP mid-range kalian tuh bezelnya tipis, nah di sini lebih tipis lagi men. Ya soalnya bezel flagship di sini. Mohon maaf, jadi beda kelas.
Spesifikasi layarnya juga ternyata juara banget. Udah pakai AMOLED LPTO 2.0 tadi ya. Jadi refresh rate-nya tuh fleksibel banget dari 1 Hz sampai 120 Hz. Jadi bisa lebih hemat daya juga. Resolusinya 2K men, bukan cuma Full HD doang. Mantap. Kecerahan maksimalnya di 1400 nits. Ini luar biasa. Support HDR10 Plus juga, dan yang paling penting buat gamers, di sini touch samplingnya nyampe 1000 Hz. Wah, jadi jelas bakalan responsif banget ya layarnya. Cocok lah buat gamers. Udah saya coba. Sebagai proteksinya juga bukan kaleng-kaleng men. Udah pakai Gorilla Glass Victus yang terkuat. So, layar terbaik? Ya, valid lah ya. Dan terbaik terakhir, katanya sensor kameranya si Sony IMX766 yang banyak dipakai di HP-HP berkamera terbaik saat ini ya, yang harganya mungkin di atas 15 juta bahkan. Tapi sebelumnya, disclaimer dulu nih ya, penilaian color science kamera ini tuh sifatnya subjektif loh ya, karena walaupun namanya color science, tapi sebenarnya ini bukan science beneran. Nilainya pakai perasaan soalnya. Kalau kalian subscriber lama channel ini, pasti udah tahu banget selera saya pribadi tuh yang instagramable, konsisten dari dulu, yang gambarnya tuh terang lah, dynamic range-nya tinggi, tajam juga, saturasi warnanya juga bisa diangkat, tapi nggak sampai berlebihan. Jadi saya bukan naturalis lah, saya instagramis. Nah itu. So, with that being said, dari blind test yang dari tadi saya tunjukin, sekali lagi selera color science saya ini loh ya, adalah di gambar yang kanan, yaitu hasil fotonya Realme 9 Pro Plus yang harganya 5 jutaan aja men. Sedangkan yang kiri, baru si Realme GT 2 Pro ini yang harganya 10 juta. Gimana? Kalian suka yang mana? Ya walau memang ISP-nya chipset flagship tuh sedikit lebih reliable lah buat dipakai moto di kondisi-kondisi tersulit dan tergelap sekalipun. Nah itu bedanya. Kemudian kalau dibandingin sama foto kamera utamanya HP Samsung 19 jutaan, yaitu Samsung Galaxy S22 Ultra, ya jujur hasil foto flagship Samsung kali ini bukan buat selera saya, tumben, karena menurut saya terlalu kontras, pekat banget, bahkan dibilang natural juga enggak. Tapi ya jelas ada aja yang suka karakter foto kayak gini, silahkan banget. Saya hanya bisa maparin perbandingannya, terus ditambahin sama pendapat saya pribadi dengan sejujur-jujurnya ya. Tapi pada akhirnya selera masing-masing dari kalian yang menentukan. Monggo. Nah kemudian hasil pitch black kayak gini tuh mungkin kayak yang biasa aja ya. Tapi kalau kita bandingin sama hasil pitch black-nya kamera mid-range misalnya, kayak Xiaomi 11T, nah, baru ketahuan kan, saktinya pakai sensor dan chipset flagship tuh kayak gimana. Kemudian dibandingin sama Vivo X70 Pro yang sekarang harganya lebih murah dikit, ini karakternya agak beda sih. Silahkan kalian lebih suka yang mana, dipilih aja. Tapi kalau nanya saya sih, yang sekali lagi doyannya serba instagramable, ya prefer ke Vivo sih yang pakai ISP-nya MediaTek Dimensity. Karena warnanya lebih di up, tapi nggak sampai berlebihan. Kontrasnya juga rendah untuk bisa dapetin dynamic range yang sedikit lebih luas. Tapi kembali, masih pada kadar yang pas menurut saya. Jatuhnya tuh eye candy banget. Jadi boleh juga ya cek video review Vivo X70 Pro-nya versi obat gaptek yang nanti linknya saya kasih di bawah lah. Ini pesaing terberatnya soalnya. Nah kan hasil selfie-nya, shadow vote hasilnya kayak gini nih guys. Dan yang satu lagi saya suka adalah kamera wide angle-nya juga 50 megapiksel coy. Jadi bukan sekedar kamera atau lensa penggembira di sini. Jadinya nggak cuma keren hasil foto wide angle-nya doang, tapi video wide angle-nya juga reliable banget. Nah, di Realme GT 2 Pro ini kalian bisa pakai kamera ultra wide-nya untuk merekam video dengan sangat reliable ya menurut saya. Di sini stabilisasinya cukup oke, cukup stabil.
Dan hasil gambarnya juga menurut saya oke untuk kalian rekam video di area-area yang sempit. Jadi butuh angle yang lebih luas gitu. Dan ingat, ini indoor loh ya. Perekaman indoor dengan hanya pakai satu lampu saja. Oke guys, ini dia perekaman video di resolusi 4K 60 frame per second dari sebuah Realme GT 2 Pro. Lihat ini 4K 60 fps-nya, menurut saya di sini kelihatan cukup stabil. Beda banget kalau kita bandingin sama perekaman 4K-nya HP-HP mid-range misalnya, kayak Samsung Galaxy A52s 5G. Nanti perbandingannya seperti ini. So, apakah pakai sensor terbaik sama dengan hasil foto dan video terbaik? Ya, buat kali ini tipis-tipis lah ya. Kalau foto sih tergantung selera soalnya. Tapi kalau video sih di sini udah oke. Jadi, 3 sektor yang super keren nih. Tapi percuma dong kalau nggak didukung sama sektor-sektor lain yang juga berkualitas. Kayak speaker stereonya di sini bagus banget, cukup ngebass suaranya. Walau saya sedikit lebih suka speakernya Galaxy S22 Ultra yang lebih seimbang suaranya. Desainnya di sini lebih ke arah fungsional menurut saya, nggak ngejar feel dan look yang premium amat. Yang penting nyaman digenggam karena nggak ada sudut-sudut yang tajam di sini. Dan ketebalannya juga normal, 8,2 mm aja. Tapi wajar karena baterainya besar di 5000 mAh dan di dalam Realme GT 2 Pro ini punya heatsink peredam panas yang permukaannya sangat-sangat luas. Salah satu yang terluas di pasaran saat inilah. Jadi trade-off-nya tuh keren banget ya. Jadi bodo amat HP-nya nggak bisa dibikin tipis-tipis amat juga. Oke. Aura desain flagship-nya tuh di sini terkesan low profile karena ada di detail-detail terkecilnya aja, kayak frame-nya yang udah pakai metal dan tekstur tombol power yang memudahkan menurut saya kalau diraba-raba. Bezel ceiling layar juga super tipis ya tadi, sampai finishing back cover-nya yang di sini unik dan nggak mainstream pastinya. Karena katanya terbuat dari kertas, jadi feel-nya apa ya, kayak nyentuh kertas apa ya, kalau dulu tuh ada yang namanya kertas Concord, tahu nggak? Nah, kalau tahu percis, feel teksturnya tuh kayak gitulah. Dan saya kira tadinya bakalan gampang kotor ya, karena ini kertas putih gitu ibaratnya. Tapi so far udah dipakai sekitar 2 mingguan tanpa casing sama sekali. Ya, masih bersih-bersih aja sih. Oh ya, charger bawaannya keren juga di sini, 65 watt. Jadi 33 menit aja udah langsung full baterainya. Mantap. Yang lain-lainnya juga udah aman semua. 5G-nya kompatibel sama jaringan Telkomsel dan Indosat. Always on display hadir. In-display fingerprint-nya juga nggak ketinggalan. Keren banget. Sensor-sensornya jelas lengkap semua di sini. Near field communication ada. Haptic feedback vibrasinya juga di sini udah enak. Flagship banget. Dan terakhir, udah dikasih charger. Batuk. So, sebenarnya secara overall Realme GT 2 Pro ini tuh adalah HP all-rounder kelas atas lah. Mau dipakai ngapain aja juga dijamin tetap asik, aman, dan reliable. Ya memang masih ada yang disunat sih dibandingkan HP-HP flagship yang harganya 2 kali lipat misalnya. Tapi ya bukan di sektor-sektor yang super penting bangetnya lah. Sedangkan di sektor-sektor yang super penting bangetnya tadi, di sini udah dikasih yang terbaik. Oke, jadi buat kaum mending kayak saya, HP ini tuh cocok. Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Niko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.